Shalom Ibu Bapak sahabat terang hidup yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya bersyukur kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Kita bersyukur karena Dia memelihara kita. Kita bersyukur karena hari ini kita masih bernafas dan sehat. Kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita bersyukur hari ini kita bisa dapat kesempatan untuk belajar satu tema penting. Tema saya ialah cara mencegah istri melawan di masa depan, ya. Cara mencegah istri melawan di masa depan, melawan kepada suami maksudnya. Saya baca satu ayat saja dari Efesus pasal 5, ayat yang terkenal yang saya selalu baca, yaitu pasal 5 ayat 25, ini tentang suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, ayat ini menjadi penting sebagai dasar yang merujuk, mereferensi tentang tema saya, cara mencegah. Ya, jadi mencegahilah suami supaya istri di satu waktu nanti dalam pernikahan mereka, entah kapan, akan melawan. Pertanyaan saya, kok melawan Pak Tony? Iya. Dan banyak fakta di pernikahan istri melawan suami. Tapi kan dia rajin ke gereja. Iya. Tapi dia menjadi istri yang kemudian melawan. Tapi dia rajin berdoa, berpuasa, aktif di kaum ibu, bawa firman, bersaksi, berdoa syafaat. Kok bisa melawan suaminya? Ya kita bertanya mengapa sampai dia melawan suami. Maka untuk itulah kita mempersiapkan tema ini, supaya ketika suami memasuki jenjang pernikahan, dia tahu bahwa dia sedang melakukan tugas yang membawa istri untuk menghormati dan tunduk kepadanya. Dan kita tidak bisa memaksa istri tunduk dengan mengutip ayat ya dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kita nggak bisa kutip ayat itu dan otomatis dia tunduk. Tapi ini kan firman Tuhan. Ya, tapi istri tidak akan tunduk karena ayat itu. Dia tunduk karena beberapa hal yang kita mau bahas sekarang. Yaitu pertama sekali bahwa tanamkan cinta kasih Kristus pada diri istrimu. Itu poin penting. Nah, tanamkan itu dari sekarang. Dan jangan besok Anda tidak tanam lagi. Sepanjang hidup kita terus menanamkan benih cinta pada istri kita. Mungkin waktu dia masih gadis, masih cantik, masih muda, masih seksi, masih menarik, bau parfum, bodinya ya orang bilang seperti gitar Spanyol, menarik pokoknya. Nafasnya harum bagaikan ya semerbak bunga mawar misalnya. Tapi begitu dia mulai tua, anak 5, dia jarang lagi berdandan, badannya sudah melar, lalu bau lebih banyak bukan bau ya seperti dulu minyak wangi, tapi bau bawang putih, bau cabai, bau jahe, bau keringat, karena ya harus menjadi ibu rumah tangga dan bekerja tanpa lelah, tangannya menjadi kotor, mukanya mungkin tidak terurus dan nggak pernah ke salon dan bla bla bla, mungkin rambutnya menipis dan tidak secantik dulu, tidak semenarik dulu, lalu kemudian cinta Anda menjadi merosot dan malah hilang. Nah, untuk itu tugas pertama Anda mencegah dia untuk satu hari tidak melawan kepada Anda adalah tanamkan benih cinta kasih Kristus pada diri istri. Dan istri yang demikian tahu tanpa Anda kasih tahu bahwa suaminya benar mencintai dirinya. Bagaimana caranya yang kedua supaya mencegah istri untuk tidak melawan kepada kita di kemudian hari? Maka yang kedua adalah mari kita didik dia di dalam kebenaran. Apa arti mendidik istri dalam kebenaran? Ini tidak gampang mendidik istri. Mengapa? Karena istri tahu kartu truf kita. Agak sulit bagi kita mengajarkan kejujuran pada istri kalau kita nggak jujur. Agak sulit mengatakan kepada istri, kamu belajar untuk sabar. Sementara kita meledak seperti gunung berapi kalau marah. Kalau marah ya semuanya melayang. Mau dari asbak, mau dari obat nyamuk, mau dari piring, dari gelas, mangkok, wah segala macam melayang. Kita nggak bisa bilang kepada istri untuk sabar ya. Sementara kita kalau marah, waduh seperti banting Spanyol, nggak bisa kontrol diri. Nah, kita tidak bisa memaksa istri kita percaya sama kita kalau hidup kita tidak menjadi teladan bagi dia. Jadi mendidik istri bukan cuma soal menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia bisa baca kok. Mungkin lebih baca Alkitab banyak dia daripada kita. Tapi ini soal memberi keteladanan hidup. Nah, untuk itu ada 3 hal yang penting. 1, istri harus bisa merasakan itu. 2, istri harus mengalami supaya dia tahu dan percaya bahwa betul suaminya itu bukan cuma omdo. Ya, bukan cuma NATO. Ya. Bukan cuma sekedar no action talk only. Bukan sekedar ngomong doang.
Tetapi betul apa yang dia sampaikan itu dia hidupi. Apa yang dia ajarkan itulah yang dilakukan dalam kehidupannya. Apa yang dia sampaikan dalam bentuk pengajaran pada istrinya, dia sendiri sebagai bukti melakukan itu. Sehingga istri bisa merasakan itu semua. Istri mengalami sebagai pengalaman dia dalam pernikahannya. Dan dia tahu, dia percaya. Sehingga dia bisa bilang begini, wah suamiku, kamu sangat baik. Bukan cuma ajaran kamu yang baik, tapi hidup kamu yang baik. Nah, yang kedua, bagaimana caranya kita menolong istri untuk tidak melawan di satu hari kepada kita, suaminya, yaitu kita mendidik dia dalam kebenaran, di mana kita menjadikan diri kita teladan yang baik dari apa yang kita ajarkan. Dan ini, pada titik ini sangat sulit. Tidak gampang sebagai suami kita mengajarkan kepada istri yang tahu kartu truf kita dengan memberi teladan yang baik. Sulit sekali, karena kita harus menjadi orang yang pertama hidup dalam kebenaran itu. Baru kita bisa sharing dan ajarkan. Bisa kasih tahu kepada istri. Kenapa? Karena kita sendiri menghidupi apa yang kita ajarkan. Mendidik istri dengan baik dalam Kristus adalah bukan cuma menyampaikan ajaran yang baik, tetapi memberi teladan dari hidup kita sendiri. Hal yang ketiga adalah bantu istri untuk bertumbuh dalam imannya. Suami bantu istri untuk istri bertumbuh dalam iman. Dan untuk itu, poin yang pertama adalah kita jangan sampai lupa memberi apresiasi. Biasanya waktu pacaran, ya kita sering murah sekali memberi apresiasi. Kamu cantik ya, aduh kamu manis bener ya. Saya nggak bisa tidur nggak membayangkan kamu. Malam-malam ditelepon, subuh-subuh ditelepon, tar SMS tanya, telepon lagi ngapain, say. Oh yaudah ya lupa makan ya. Kau makan apa sih? Tolong di itu dong, video call. Oh yaudah hati-hati ya. Jangan lupa saya sedikit ya. Jadi nggak sore kita nonton? Terus itu kabarnya gimana? Ada film bagus loh. Tapi sebelum kita nonton kita makan bakso di situ dulu ya. Kamu suka nggak? Atau batagor. Kamu nggak suka sate tuh? Nah di sana enak satenya loh. Itu udah nggak ada sekarang. Ngapain? Satu, kita sudah tidak peduli dengan dia. Dua, udah jarang muji. Tiga, apalagi Pak kita udah lama nggak nonton. Udahlah Pak, itu kan dulu. Ya tapi ini film bagus loh, Batman. Udahlah itu kan anak remaja. Lihat aja 13 tahun. Kita kan udah kakek nenek ngapain? Pak di sana udah lama makan kurang gendut. Mau makan lagi? Mau naik 12 kilo? Waduh. Ya, nggak pernah beli baju. Dulu kalau setiap ketemu bawa kaos yang bagus. Kasih tahu informasi. Dengan semangat. Sekarang nggak semangat loh yo. Pak kita nonton ya. Udahlah papa capek. Tolong digarukin. Udah garukin sendiri. Nggak ada, udah di belakang pintu aja, belakang pintu. Kok jadi gitu? Nah, kasih apresiasi. Yang kedua adalah kita belajar untuk memenuhi kebutuhan emosi istri. Istri biarlah tahu bahwa kita sayang sama dia. Seperti saya bilang tadi, biar dia mengalami apa yang dimaksud dengan mendidik itu. Jadi kasih itu juga harus dirasakan, harus dialami sebagai pengalaman dia. Sehingga orang lain mau bilang apapun tentang kita itu gak ada masalah. Tapi istri kita merasakan kebaikan. Kenapa? Kebaikan kita disampaikan dengan memenuhi rasa sayangnya kita kepada dia. Dipenuhi, dia tahu bahwa kita sayang. Tabung emosinya dipenuhi. Jadi kalau istri bicara, kita harus dengar. Oh gitu ya, Ma. Oh gitu. Ya. Terus jangan kita potong, udahlah. Papa udah tahu. Udah pusing. Mama lihat Papa baru pulang jam berapa sih? Udahlah, nanti kapan-kapan. Waduh, padahal ini istri mau bicara. Nah, kalau lama-lama kita begitu sikapnya, lama-lama mendingin, dan akhirnya kita gagal membantu istri kita bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Kenapa? Karena kita tidak memberi apresiasi, nggak ada ruang buat dia, nggak ada waktu buat dia. Sikap kita juga mendingin seperti es, menjadi hambar dan sangat legalistis dan rutinitas. Bahkan sudah tidak lagi seperti dulu. Kemana cinta mula-mula? Kemana kasih mula-mula? Kenapa jadi mendingin begini? Kalau itu benar, kita tidak berhasil mendidik dia untuk bertumbuh dalam Kristus. Hal yang keempat ialah selesaikan masalah dengan tuntas secara bersama. Mengapa bersama? Supaya istri juga terlibat dan belajar. Oh gini cara menyelesaikan masalah yang baik. Dan kita memberi contoh untuk itu. Ketika masalah itu masih kecil, gampang diselesaikan. Ketika masalah itu masih kecil, sederhana diselesaikan. Dan sangat mudah dan sangat sederhana. Dan istri bisa dilibatkan untuk belajar menyelesaikan masalah. Satu hari kelak dia bisa. Ya, tetapi kalau kita biarkan, dia akan besar. Kita biarkan, masalah itu akan lebih kemana-mana. Kalau kita biarkan, akan menghancurkan semua hal. Dan kalau sudah berat, sudah krusial, tidak mudah. Nah, mengapa istri melawan? Karena waktu dia bicara nggak ada waktu. Waktu dia mengeluh kita nggak dengar. Waktu dia ingin kita pergi kita menolak. Waktu dia ingin kita jalan-jalan
kita sibuk. Waktu dia ingin kita bicara, kita udah tidur. Waktu dia ingin kita sharing, kita malah dimarah-marahin. Udahlah, gitu tuh, udahlah. Kita kan udah nggak muda lagi, ayolah mah. Udah jam berapa? Papa mau tidur, udah capek ya. Nanti lain kalau ada waktu kita bicara. Kalau itu sifatnya, satu hari kelak, ini bisa seperti gulung meledak. Tiba-tiba istri udah nggak tahan, meledak, dan disitulah dia melawan. Kalau sampai istri melawan, istri itu tidak pernah melawan. Ada 1-2 yang hobinya melawan, tapi nggak sampai 0,sekian%. Kebanyakan istri tunduk. Sejauh kita menanamkan cinta Kristus dalam hidupnya, dan kita mendidik dia dalam kebenaran, di mana menjadikan diri kita teladan. Selama kita betul-betul membantu dia bertumbuh dalam Kristus, nah ketika ada masalah kita selesaikan dengan baik, maka istri tidak akan meledak, percaya. Nah, ledakan-ledakan istri itu, emosi-emosi yang tidak terkendali itu, seperti gunung yang meletus itu, karena selama ini tidak ada saluran untuk itu. Selama ini tidak ada sikap dari suami untuk mengakomodasi itu. Apapun kita tolak, apapun kita cuek, apapun kita nggak peduli, apapun kita mengalihkan ke tempat lain, sehingga satu hari meledak. Tapi kalau kita setiap kali ada masalah, selesaikan dengan tuntas. Setiap kali ada persoalan, kita bereskan dengan tuntas secara bersama-sama, maka masalah tidak akan melebar. Masalah tidak akan kemana-mana. Masalah tidak akan menjadi rumit, dan akhirnya di titik tertentu kita bahkan sudah tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan, dan terlalu berat kalau harus diselesaikan. Mengapa? Karena kita biarkan, kita cuek, kita nggak peduli, kita meremehkan, dan orang yang mereka masalah, orang yang tidak menyelesaikan masalah dengan tuntas, satu hari masalah itu akan menjadi bumerang yang menghancurkan hidup kita. Selesaikan masalah dengan baik, dan pastikan bahwa kita menyelesaikan bersama-sama, sehingga bukan cuma masalah itu selesai, tapi ada ruang belajar buat istri kita untuk mengikuti pola kita bagaimana menyelesaikan masalah. Saya ingin closing renungan saya dengan mengatakan begini: kalau sampai istri meledak, artinya selama ini kita tidak punya ruang untuk bicara. Artinya selama ini komunikasi buruk. Artinya selama ini masalah kita tidak beres. Artinya selama ini kita cuek dan menganggap remeh. Artinya kita tidak peduli lagi dengan dia. Artinya kita hambar dan dingin dengan dia. Kita bersikap acuh dengan dia. Dan kalau itu benar, satu hari percaya akan meledak. Tapi kalau kita sejak awal mulai menanamkan cinta Kristus kepada dia, dan dia melihat itu dengan benar, sejak awal kita mendidik dia dalam nasihat dan ajaran Tuhan, di mana kita menjadikan diri teladan hidup kepada dia, sehingga dia bisa rasakan, dia bisa mengalami sebagai pengalaman personal dia, dan dia bisa mengatakan, engkau suamiku yang betul-betul mengasihi aku, mencintai aku. Dan yang ketiga, ketika kita belajar untuk membantu istri kita untuk bertumbuh dengan memberi banyak apresiasi, menjaga kehangatan, memenuhi hubungan dengan dia dengan baik, memenuhi kebutuhan emosi dia dengan baik, menyelesaikan masalah dengan baik, maka percayalah, istri tidak akan meledak dan melawan kita. Mengapa? Karena dia tahu bahwa kita adalah suami yang betul-betul mencintai dia, betul-betul mengasihi dia, betul-betul setia kepada dia, betul-betul menjadi teladan dan panutan buat kehidupan dia. Dan kalau itu benar, percayalah, ini bisa mencegah istri untuk satu hari kelak meledak dan melawan kita. Terus memberkati dan shalom.